Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, sekarang kita kembali membacakan kitab Ushul Fikih karangan Buya Profesor Dr. Nasrun Harun rahimahullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan struktur bahasa Al-Quran terhadap hukum-hukum. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah struktur bahasa yang berbeda yang dipergunakan dalam menetapkan hukum. Dalam mengistimbatkan hukum-hukum yang dikandung Al-Quran, menurut ulama usul fikih harus diperhatikan berbagai struktur bahasa yang digunakan. Oleh sebab itu, struktur yang dipergunakan Al-Quran dalam kaitannya dengan hukum diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Setiap perbuatan yang dianggap agung oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji pelakunya, dicintai, dinyatakan pelakunya sebagai orang yang istiqamah dan mendapat berkah, maka perbuatan itu dituntut untuk dilakukan. Oleh sebab itu, hukum yang dikandungnya bisa berbentuk wajib dan bisa juga berbentuk sunnah. Dalam menentukan wajib atau sunnah itu, dilihat kepada kata atau kalimat yang dipergunakan Al-Quran. Apakah bersifat pasti dan mengikat atau tidak? Apabila bersifat pasti dan mengikat, maka hukumnya wajib. Tetapi apabila dituntut dilakukan, tetapi tidak bersifat pasti dan mengikat, maka hukumnya sunnah. Yang kedua, setiap perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan atau pelakunya dikecam atau dicela, atau pelakunya disamakan dengan hewan, atau pekerjaan itu disebut pekerjaan setan, atau pekerjaan itu menyebabkan pelakunya menerima hukuman dunia atau akhirat, atau pekerjaan itu dianggap najis, kotor, membawa kepada permusuhan dan membawa kepada kefasikan, maka pekerjaan itu dituntut untuk ditinggalkan. Apabila dilakukan juga, maka pelakunya dicela atau disiksa baik di dunia ataupun di akhirat. Selanjutnya, larangan itu bisa bersifat pasti, dikatakan haram mengerjakannya, dan bisa juga bersifat tidak pasti, disebut sebagai makruh. Yang ketiga, apabila ayat itu menunjukkan pekerjaan itu boleh dilakukan atau halal, atau meniadakan kesulitan dan dosa bagi pelakunya, maka hukumnya mubah. Artinya, boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan tanpa mendapatkan imbalan apapun. Demikianlah yang dapat disampaikan tentang struktur bahasa Al-Quran terhadap hukum-hukum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.